dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibku yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Dengar langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh ombak duri. Apakah kakimu perlu merangkak, engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana kau memanggilku Tuhan? Dan kau awali hidup baru di tahun barunya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya jalan yang berbeda di tahun 2023 dan kita punya cara melangkah yang berbeda di jalan-jalan yang kita lalui. Ketika kita memasuki jalan-jalan yang bagus, kita mungkin merasa seperti di atas angin, tetapi ketika kita memasuki jalan-jalan yang suram, disitulah Tuhan berjalan bersama kita untuk memanggul seluruh perjalanan kita yang suram sebagai jalan salib. Kita akan memasuki tahun 2024 dan kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lewati. Tetapi kita percaya bahwa dengan berjalan bersama Yesus yang telah lahir, kita akan selalu dituntun dan digembalakan pada jalan yang benar. Biarkan Tuhan memimpin seluruh perjalanan dan langkah hidup kita di tahun 2024 nanti. Dan karena itu, mari kita memohon agar Tuhan menyirami kita dengan sabdanya, sabda yang menjadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup dan perjuangan kita tahun 2024. Tuhan telah mengirimkan Yesus sebagai bekal untuk kita melalui tahun 2024. Dan bersama Yesus itulah kita terus melangkah di jalan manapun yang akan kita lalui. Sebelum kita mengucapkan selamat datang kepada tahun 2024 bersama Sang Penebus, mari sekali lagi kita ucapkan selamat tinggal dan terima kasih untuk tahun 2023. Sama seperti di tahun 2023, kita akan melewati hari-hari yang sama di tahun 2024.
tetapi cara kita memaknailah yang membedakan tahun 2023 dan tahun 2024. Dan agar kita tidak tersesat di jalan yang kita pilih, tetapi kita selalu berjalan dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka marilah kita menerangi jalan hidup kita tahun 2024 dengan sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia diutus Allah. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melangkah di tahun 2024 cukup dengan kekuatan sabda Allah ini, bahwa Sang Sabda telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus lahir sebagai cahaya dan terang untuk menerangi dan menyinari seluruh perjalanan kita di tahun 2024. Tidak usah takut, karena ketika Yesus ada di dalam hati kita, Yesus berjalan bersama kita sebagai Emmanuel. Apapun rintangan dan kesulitan yang akan kita jumpai dan kita temui di tahun 2024 akan bisa diretas dan dibuka oleh Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam nama Yesus itulah kita menyambut dan menjemput tahun 2024 dengan lapang dada. Terima kasih untuk tahun 2023. Terima kasih untuk semua yang telah dengan caranya tersendiri mengambil bagian dalam mensukseskan karya agung Allah di tahun 2023, baik melalui pelayanan-pelayanan di keluarga, di KBG, di lingkungan, di paroki, dalam pekerjaan dan dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih kepada panitia Hari Raya tahun ini yang telah membantu mengantar kita untuk memaknai setiap perayaan sampai dengan kita merayakan upacara tutup tahun dan penjemputan tahun 2024. Semoga kerjasama, berjalan bersama, dan kekompakan seperti ini tetap kita rajut dan kita pelihara di tahun 2024, karena di sana kita diutus oleh Allah ke tengah dunia untuk berjalan sebagai gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, misi.
Semoga dalam persekutuan kita makin solid ke dalam dan solider keluar, makin kompak tanpa kita memandang perbedaan, seperti yang diungkapkan oleh Pak Adi di bagian pengantar perayaan kita pada malam hari ini. Tanggalkan perbedaan, abaikan perbedaan, pakailah itu sebagai kekuatan untuk kita berpartisipasi menjaga persekutuan cinta di gereja ini, untuk kita sama-sama bermisi mewartakan keselamatan dan kemuliaan Allah bagi dunia. Maka dalam iman akan Tuhan, mari kita menjemput dan memasuki tahun 2024 dengan mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya, mari kita berdiri. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria dan Santo Yosef, teruslah berjalan bersama kami menyusuri tahun 2024, supaya kami ketika mengalami kegalauan, kegabutan, kegelisahan dan kecemasan, doa dan penyertaan-Mu lah yang selalu menyertai dan menopang kami untuk selalu didekap dalam kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai tersuci Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Santo Yosef. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayang-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, berjalanlah bersama Tuhan, jangan mencari Tuhan di tempat yang lain. Tuhan ada di hati kita. Maka marilah kita menempuh perjalanan kita di tahun 2024 dengan kesadaran dalam hati Tuhan selalu ada untuk berjalan bersama kita. Ku berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat yang tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari.
Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cintamu dalam hening doaku. Bapak Ibu, jangan lupa mencintai keheningan ketika kita mengalami ketersesatan dalam perjalanan di tahun 2024. Jangan lupa sisihkan sedikit ruang hati untuk Tuhan selalu tinggal di hati kita, supaya apapun bentuk gejolak hati yang membuat kita terpisah dari dekapan kasih Tuhan bisa dienyahkan. Ku berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat yang tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cintamu dalam hening doaku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cintamu dalam hening doaku, dalam hening doaku. Hanya cinta Tuhanlah yang dapat menyegarkan kita ketika kita letih dan lesu. Dan ingat pesan Tuhan untuk kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Karena itu, berjalanlah selalu dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Jangan memaksakan kehendak kita, biarlah kita selalu punya prinsip seperti Bunda Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam perjalanan hidup di tahun 2024. Karena itu mari kita mohon berkat Allah untuk membuka lembaran baru dan memulai kehidupan kita di tahun 2024. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, frater, dengan seluruh hidup, usaha, karya dan perjuangan, cita-cita, harapan dan perjalanan hidup kita di tahun 2024 yang baru ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat memasuki tahun 2024. Mohon maaf lahir dan batin. Berjalanlah selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, doa Bunda Maria dan Santo Petrus selalu menyertai kita.
doa dari Santo-Santo pelindung kita senantiasa menyertai kita. Malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaga kita selalu berjalan bersama kita. Selanjutnya kita berjabatan tangan dan menyambut tahun 2024 boleh dengan kembang api yang sudah disiapkan.